Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmi dengan stambuk A1H1 20016 jurusan PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluleo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi filsafat pendidikan yang mengenai yang pertama, ruang lingkup filsafat ilmu. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris, yang nampak, dan yang empiris, yang metafisika atau yang tidak nampak. Dua pengertian filsafat ilmu. Filsafat yang pertama, filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri atas dua kata. Yang pertama philos atau cinta, dan yang kedua philia atau persahabatan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom, atau biasa disebut dengan hikmah. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab almu ya'lamu iman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Jadi ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaannya: 1. Mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. 2. Memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya. Yang ketiga, memberikan pandangan yang bergandengan. Yang keempat, mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. Perbedaannya: yang pertama objek material, yang kedua objek formal, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat muatan, dan yang kelima lingkupan. Tujuan filsafat ilmu yaitu: yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. Yang keempat, mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Yang kelima, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. Landasan ilmu pada zaman Yunani menurut para ahli. Yang pertama, Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia mengatakan asal alam adalah air, karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Yang kedua, Anaximandros pada tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa unsur utama alam harus yang mencakup segalanya, dan di atas segalanya yang dinamakan apeiron. Yang ketiga, Parmenides pada tahun 515 sampai 440 sebelum Masehi. Ia mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Yang keempat, Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. Yang kelima, Protagoras pada tahun 481 sampai 411 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran dan humanisme. Yang keenam, Socrates. Ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi.
Menurutnya, kebenaran umum itu ada bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam idea. Yang kedelapan, Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia berlogika yang mendasar pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Bagian B, perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa klasik. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Bagian C, kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance pada abad 15 sampai 16 Masehi. Zaman Renaissance merupakan zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi gereja Katolik Roma dan bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Yang kedua, zaman modern pada abad 17 sampai 19 Masehi. Zaman modern adalah zaman yang diawali oleh dua orang sarjana, yaitu Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 dan Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716, di mana dari mereka lahir teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Yang ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran deduktif, sedangkan empirisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran induktif. Yang keempat, perkembangan filsafat pada zaman modern. Bagian D, kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah area tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama, santri, priai abangan. Yang kedua, munculnya teknologi rekayasa genetika. Yang ketiga, munculnya teknologi informasi. Yang keempat, munculnya teknologi partikel elementer. Yang kelima, sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Yang pertama, secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Yang kedua, secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pertama, jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan bias. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Dan yang ketiga, pengetahuan filsafat. Yang keempat, pengetahuan agama. Yang kedua, perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Yang kedua, pengetahuan bersifat prailmiah dengan pengetahuan ilmiah. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia. Dengan melakukannya, umat manusia memperoleh suatu pengetahuan. Ilmu bersifat kegiatan. B. Kegiatan dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Yang pertama, realisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. B. Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal yang memiliki hubungan bersifat organ tubuh. Yang kedua, sumber pengetahuan. Yang pertama, empiris. Empiris, menurut aliran ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Yang kedua, rasionalisme.
Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Yang ketiga, intuisi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang bersifat simbolis. Yang keempat, wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. Yang pertama, kebenaran epistemologi. Adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Yang kedua, kebenaran ontologis. Adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Yang ketiga, kebenaran semantis. Adalah kebenaran yang yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu menurut Al-Ghazali. Ada 2, yaitu ilmu syaiyah dan ilmu aqiyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi dari bahasa Yunani on atau ontos, ada, dan logos itu ilmu. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi. Yang pertama, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin 2. Paham ini kemudian terbagi ke dalam 2 aliran. Yang pertama, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang berasal itu adalah materi, bukan rohani, atau nuralisme. Yang kedua, idealisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Yang kedua, dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Yang ketiga, pluralisme. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri atas 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. Yang keempat, nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak. Beberapa istilah ini mengandung 3 proporsi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada satupun yang eksis. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Yang kelima, agnotisme. Aliran ini menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam suatu yang lain. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan sebagai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya, yang pertama, metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi, disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua, metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik
diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga, metode positisme. Metode positisme adalah metode yang mengatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Yang keempat, metode kontemplatif. Metode ini merupakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Metode dialektis. Dialeksi berarti tahap logika yang mengajukan kaidah-kaidah dan metode-metode peneluran peraturan. Juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Yang bagian C, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Yang pertama, etika menilai perbuatan manusia. Yang kedua, estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tidak komunikasi. Pertama, fungsi bahasa. Yang pertama itu, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan. Yang ketiga, penyampaian pemikiran dan perasaan. Yang keempat, penyenangan jiwa. Yang kelima, pengurangan kegoncangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduksi. Yang ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, sedangkan bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melembangkan rangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa digunakan bahasa verbal, mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita berpaling kepada matematika. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Yang ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk penghitung dan pengukuran. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu sosial tidak ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan. C. Statistik. Pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin, status atau negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip metode dan prosedur yang akan ditempuh. Yang kedua, sejarah perkembangan statistik. Pertama, Abraham de Mois
pada tahun 1667 sampai 1754 mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Kedua, Thomas Simpons menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dalam suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Yang ketiga, Pierre Simon de Laplace mengembangkan konsep Demoivre dan Simpons. Yang keempat, Faher pada tahun 1890 sampai 1962 menganalisis varians dan covarians, uji signifikan, dan teori tentang pemikiran. Yang ketiga, hubungan-hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Kedua, ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif. Statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan kegiatan praktis. Yang kedua, tujuan kegiatan keilmuan. Yang kelima, statistik dan cara berpikir induktif. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakan adalah benar dan dengan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. 6. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode-metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian keilmuan dan pengujian kebenaran. 7. Penerapan statistika. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan, penemuan modal. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada aturan cara berpikir yang benar dengan cara. Yang pertama, mencintai kebenaran. Yang kedua, mengetahui apa yang sedang dikatakan. Yang ketiga, perbedaan dan pembagian yang semestinya. Yang keempat, mencari definisi yang tepat. Yang kelima, mengetahui apa yang sedang disimpulkan. Yang keenam, menghindari kesalahan-kesalahan. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Definisi yang baik adalah menyeluruh dan membatasi.